Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video hari ini, yaitu tentang renungan perjalanan melewati jembatan Sirat. Ada satu perjalanan yang harus kita lewati, yaitu melewati sebuah jembatan yang bernama Sirat, di mana perjalanan ini akan kita lewati oleh siapapun, bahkan para nabi dan para rasul pun akan melewatinya. Dan tidak ada yang diucapkan pada saat itu kecuali ucapan Allahumma shollim, Allahumma shollim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Ini suatu perjalanan yang harus kita jalani, yaitu jembatan yang terbentang panjang di atas punggung neraka, yang ujungnya adalah surga. Siapa saja yang berhasil melewati jembatan Sirat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Namun yang gagal akan terjatuh, terpeleset, dan tergelincir ke dalam jurang neraka. Inilah suatu peristiwa yang sangat begitu mengerikan dan luar biasa. Para nabi dan rasul, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendampingi dan memberi arahan dan berdoa untuk umatnya. Menyeberangi Sirat bukanlah perkara yang mudah. Dan kata Rasulullah, Sirat itu adalah jembatan yang menggelincirkan dan gelap, tidak ada cahaya kecuali orang-orang yang sudah membawa cahaya, yaitu cahaya imannya. Jembatan ini adalah jembatan Sirat yang terbentang panjang, halus daripada rambut, bahkan sehelai rambut dibelah 7, dan lebih tajam daripada pedang. Ada yang menyeberanginya secepat kilat mata memandang, ada yang melewatinya seperti hembusan angin, ada yang seperti kuda berlari, ada yang seperti burung terbang, ada yang berjalan, berlari, ada yang merangkak, dan ada juga yang ngesot. Ada yang tidak mampu meletakkan kakinya ke jembatan Sirat itu akibat tidak memiliki cahaya untuk melihat jembatan Sirat yang sangat halus itu. Ada yang masih 1 langkah, 2 langkah, terpeleset masuk ke neraka. Ada yang di pertengahan jembatan Sirat jatuh masuk neraka. Ada yang hampir 1 langkah sampai malah tergelincir juga ke jembatan Sirat dan terpeleset ke neraka. Begitulah manusia ketika menyeberangi jembatan Sirat itu. Semua itu tergantung amal perbuatan kita selama masih hidup di dunia ini. Dan ada 2 perkara yang mengintai manusia di jembatan Sirat, yaitu amanah dan ar-rahim, yaitu silaturahim. Ini 2 perkara yang selalu mengintai manusia di jembatan Sirat itu, yaitu amanah dan silaturahim. Apabila hamba itu yang selalu menyia-nyiakan amanah dan suka memutuskan silaturahim, maka dia akan ditarik oleh amanah dan silaturahim itu ke dalam jurang api neraka. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembankan kepada kita amanah-amanah, maka tunaikanlah amanah itu. Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Begitu banyak sekali amanah-amanah yang Allah bebankan di atas pundak kita. Hidup ini adalah amanah. Harta yang Allah berikan adalah amanah. Jabatan kekuasaan,
kekayaan yang Allah berikan juga amanah. Keluarga yang Allah berikan kepada kita, anak istri itu pun juga amanah. Secara umum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, yaitu amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di pundaknya. Maka jadilah seorang yang amanah, baik kepada diri sendiri, harta, jabatan, kekuasaan, keluarga, maupun amanah-amanah yang dipercayakan kepada kita. Apabila kita diserahi jabatan, maka pikulah itu dengan amanah, jangan menyelewengkannya. Apabila kita diamanahi harta, baik itu harta kita maupun harta orang lain, maka pikulah dengan amanah. Berikanlah hak kepada orang yang memilikinya dan tunaikanlah hak harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan kepada kita. Tunaikan zakatnya dan berbagilah dengan harta itu. Demikian juga ketika kita mendapatkan kedudukan, posisi, maka tunaikanlah kedudukan itu dengan amanah. Jadilah pemimpin yang amanah, yang melakukan tugasnya dan bukan hanya meminta dan menuntut haknya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita pada saat kita melintasi jembatan Sirat yang menggelincirkan itu dan mengerikan. Kemudian jadilah seorang hamba yang senantiasa menyambung silaturahim, terutama kepada karib kerabat dan orang-orang yang tersambung hidupnya dengan mereka. Karena hakikatnya silaturahim adalah menyambung tali silaturahim dengan siapa yang memutuskannya. Orang-orang yang memutus silaturahim, maka dia tidak akan selamat ketika menyeberangi jembatan Sirat. Kepada saudara-saudaraku, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita tidaklah termasuk kepada orang-orang yang tidak menunaikan amanah dan selalu menyambung silaturahim kepada siapapun mereka, baik keluarga maupun orang lain, dan pada akhirnya kita pun selamat dari jembatan Sirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya ini renungan singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli haja fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.